Halo semua, aku Nubosap dan video ini random aja ya. Ini lebih tepatnya sih kayak apa ya? Aku pengen mengutarakan kesenangan aku gitu ya. Kalau akhirnya emulator itu makin banyak masuk ke App Store ya. Setelah kayak April akhir lalu gitu ya, Delta ya, emulator Delta ini masuk ke App Store. Ini jadi salah satu apa ya? Momen yang menurutku cukup wah lah gitu ya. Aku jadi akhirnya bisa main game Nintendo 64 gitu ya di iPad dan iPhone, yang sebelumnya aku cuma pakai 3 emulator yang sebenarnya jalan di Safari nih gitu, dan ini dia aplikasi gitu ya. Jadi pokoknya mantep lah. Dan ya, hari ini 16 Mei ada RetroArch masuk ke App Store ya, yang sebelumnya itu cuma bisa sideload doang gitu. Sama kayak Delta aku juga dulu waktu coba-coba sideload aku install Delta juga. Aku juga waktu itu install PPSSPP, cuma aku nggak begitu mainin lah gitu ya. Dan ya, ini RetroArch masuk dan PPSSPP juga masuk guys ya kan ya. Tadi aku juga udah nunjukin ya PPSSPP, PSP Emulator. Kalian harus carinya begitu lengkap ya biar ketemu. Ini dia. Akhirnya masuk ke App Store gitu. Dan ya, aku dulu juga udah mainin PPSSPP ini dari lama, dari kayak hampir 10 tahun yang lalu, atau malah 10 tahun lalu kayaknya. Ya hampir 10 tahun yang lalu lah aku coba-coba emulator gitu, di Android tentunya. Dan ya aku seneng aja sih sebenarnya bisa mainin ini gitu ya PSP dan PS1 gitu di iPad ini. Yang sebelumnya kalau emulator tuh cuma ada paling 3 ini doang nih: NES, SNES, GBC ya, Game Boy Color, Game Boy Advance, sama DS doang. Tapi sejak ada Delta bisa Nintendo 64 lah. Tapi sekarang bisa PSP, dan dengan adanya RetroArch bisa PS1 dan juga konsol-konsol retro lainnya kayak Sega, Atari gitu ya, dan lain-lain lah, banyak tuh RetroArch. Dan ngomong-ngomong, aku sekarang lagi main PPSSPP juga teman-teman. Ini aku lagi main Gran Turismo 7, Gran Turismo PSP, gila Gran Turismo 7 gak tuh? Ya Gran Turismo PSP ya. Ini aku pakai stick PlayX yang aku udah bikin videonya di RetroSub. Oke. Ini aku udah setting juga controlsnya R2 ini buat speed up gamenya tuh ya. Nah, ini aku pakai iPad generasi 9, dan untuk settingan PPSSPP-nya ini aku nggak otak-atik lebih sih, paling cuma ini doang nih. Rendering resolutionnya aku naikin jadi 4 kali PSP atau 1080p ya. Terus paling ini sih render duplicate frames gitu, dan sisanya ya aku biarin default aja tuh. Udah, aku nggak otak-atik dan dia bisa langsung mainin ini lancar banget sih. Dan ya seperti yang kalian bisa lihat di sini, dia cukup lancar ya. Ya jelas ini emulator PSP nggak berat-berat banget sih ya, harusnya sih. Apalagi untuk device iPad 9 ini yang punya chipset A13 Bionic yang setara lah sama iPhone SE generasi 2 sama iPhone 11. Jadi ya not bad lah. Dan ya aku cukup seneng juga akhirnya bisa main PSP lah gitu di iPad gitu dengan layar besar kayak gini. Walaupun aku juga punya PSP ya teman-teman, tentunya tuh kalau main di PSP lebih asik lagi. Tapi kalau di iPad ini kayaknya apa ya, beda aja gitu, lebih gede layarnya, lebih enak juga. Dan karena ini emulator jadi bisa aku upscale juga. Ini BTW udah aku upscale juga ya tadi ya, aku udah tunjukin juga itu 4 kali PSP atau 1080p, jadi dia resolusinya lebih naik gitu. Nah, selain Gran Turismo, aku juga tadi mainin Crisis Core teman-teman. Ini aku coba load state aja lah ya. Ini kita load state ya. Nah, jadi dari tadi ini aku mainin Crisis Core ya, FF7. Dan seperti kalian lihat di sini, ya dia lancar sih. Ya walaupun dia masih 30 fps gitu ya. Harusnya ada patch-nya sih, bisa pakai patch atau cheat gitu settingannya lah biar jadi 60 fps. Cuma itu belum ku install. Jadi ya ini masih defaultnya aja lah, masih stok gitu. Dan ini aku juga baru main. Kalau di PSP aku udah lumayan jauh, cuma ya ini aku main dari awal lagi teman-teman. Dan ya itu dia untuk PPSSPP. Kita langsung aja coba untuk RetroArch ya teman-teman ya. Kita coba RetroArch. Oke, ini kita coba load core ya. Jadi core ada banyak teman-teman ya. Ada Atari, ada Commodore, terus ya pokoknya banyak lah ya. Kayak RetroArch itu kan emang lengkap banget lah ini emulator. Tapi untuk RetroArch ini aku pakainya sih cuma buat PS1 aja ya. Untuk kayak Nintendo gitu aku pakainya tetap di Delta.
Terus untuk apa namanya? Untuk PSP ya tetap di PPSSPP. Nah, ini aku pakai core yang PCSX ARM ya. Kita mod konten, open, ROM-nya nih, coba kita naskah Rumble kali ya guys ya. Ini ya current core, oke. Oke, ini dia teman-teman naskah Rumble ya. Ini kita main cepet aja lah. Gila cuy, gua aduh nostalgia banget main ginian ya. Aku dulu inget banget teman-teman waktu punya PS1 sering banget main ini sama sepupuku. Wah, asik banget sih ini. Nah, sebelum itu kalian sadar ini gamenya full screen ya. Jadi full, nggak ada black bar-nya kayak PSP tadi. Ya karena iPad ini aspek rasionya itu 4:3. Jadi ya sesuai lah sama game-game PS1 gitu ya. Jadi dia itu full, nggak ada black bar-nya, dan ini jujur experience yang enak banget sih asli teman-teman. Ya. Oh ya bentar, ini aku belum nyalain dulu untuk itunya. Ini bisa kita pakai analog deh. Di sini di tombol kendali port 1 analog to digital type, ref analog, back, resume. Oke. Dan sekarang udah bisa pakai analog tuh mainnya. Asli ini enak banget sih guys ya. Dan ya ini bisa main berdua juga. Jadi ya iPad ini bisa aku sambungin ke proyektor atau ke TV gitu ya. Wah, dan main bareng asik sih ini, asik, seru banget gitu. Ya walaupun sebenarnya untuk emulator ini gitu ya, RetroArch, PSP itu udah ada lama di Android. Cuma buat aku ini cukup spesial aja karena ya aku nggak punya Android sekarang. Android yang aku pakai dulu tuh yang terakhir ya Xiaomi Redmi 3 apa, itu juga HP bukan tablet. Jadi ya experience-nya tentunya beda gitu ya. Dan ya intinya aku seneng lah bisa main emulator gitu akhirnya. Nggak cuma emulator Nintendo Retro aja kayak NES ataupun SNES gitu, ataupun ya pokoknya sampai Nintendo DS. Tapi ya sekarang bisa sampai Nintendo 64, terus bisa PS1, bisa PSP. Jadi wah mantep banget dah ini guys ya. Tadi aku agak lupa kontrolnya. Oke, R2. Ya jadi asik dah. Ya sebenarnya sampai segini juga nggak apa-apa sih ya menurutku sih. Maksudku ya dulu aku waktu pakai HP Android juga sebenarnya emulator yang waktu mainin terbatas cuma sampai PS1 doang sih. PS2 tuh dulu belum ada deh waktu aku pakai Android dulu tuh. Ada nggak ya? Kayaknya belum deh. Ada tapi kayaknya masih nggak begitu stabil. Belum ada apa tuh yang sekarang udah ditutup tuh, aku lupa namanya. Aduh, Acer SX ya. Ya itu belum ada dulu tuh guys. Dan kedepannya aku nggak ada ekspektasi apa-apa sih. Kayaknya emang mentok mungkin RetroArch kali ya, kayak ya udah mentok di PS1 aja mungkin. Kalau PS2 kayaknya enggak sih guys ya. Aku jujur nggak expect, kalaupun ada mantep sih. Ya tapi kalaupun memang nggak ada PS2 gitu, karena emang emulator PS2 juga kayak Acer SX itu kan juga udah ditutup ya, udah nggak ini lagi. Walaupun ada alternatifnya ya. Tapi kan sih ya pokoknya low expectations lah aku buat itu. Terus paling next ya Dolphin sih ya. Itu emulator Wii sama GameCube. Nah, aku sendiri juga pernah cobain Dolphin teman-teman. Sideload waktu itu di Alt Store. Tapi untuk Dolphin ini dia itu perlu yang namanya JIT. Nah, aku sendiri nggak tahu deh tuh JIT tuh namanya apa. Tapi yang jelas untuk JIT itu kalau mau mainin gamenya itu harus sambungin dulu ke laptop atau PC. Jadi harus kayak semacam diaktifin gitulah di PC atau gimana gitu. Tiap kali mau main, tiap kali buka aplikasinya. Well, sebenarnya nggak tiap kali buka aplikasinya sih. Pokoknya kalau kalian mau main ya harus connect ke PC dulu. Nah, pokoknya selama aplikasinya nggak ditutup, ya udah kalian tetap bisa langsung main. Tapi kalau misalnya kalian tutup aplikasinya terus mau main lagi, nggak bisa, harus sambungin. Tadi HP-nya jatuh, aku lagi ngerekam, nggak tahu nih. Aku kayaknya harus beli holder baru ya guys ya. Iya itu dia sih, untuk GameCube sih dia perlu yang namanya JIT teman-teman. Jadi harus sambung ke laptop ya gimana gitu ya. Jadi itu juga karena Apple-nya nggak ngebolehin JIT sih. Jadi emang harus ya kayak ya perlu dari komputer gitu. Aku juga nggak ngerti sih, tapi ya, intinya agak ribet lah. Aku nggak tahu sih apakah Dolphin itu bakalan boleh atau enggak. Aku nggak tahu. Tapi ya untuk Dolphin ke App Store
aku nggak yakin sih guys ya. Aku nggak ekspektasi banyak jujur. I mean kalau misalnya emang beneran ada masuk App Store, wah bagus banget. Aku seneng banget bisa mainin GameCube, bisa main Wii gitu ya. Ya pokoknya asik lah. Tapi untuk saat ini aku ya bersyukur aja lah bisa ya emulator Nintendo sampai Nintendo 64, terus bisa PS1, bisa PSP, itu udah cukup lah dari aku. Tapi kalau misalnya emang GameCube ada gitu ke App Store, boleh banget gitu ya. Tapi nggak tahu lah. Oke teman-teman, aku rasa itu aja untuk video kali ini. Karena emang ini cuma kayak kesan aku doang sama ya 2 emulator ini. Yang sebelumnya tuh Delta. Aku rencananya juga pengen bikin video seputar yang PSP ini nanti di RetroShop mungkin. Ya tunggu aja atau enggak ya lihat nanti aja lah ya. Oke teman-teman, itu aja untuk video kali ini. Dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Yang dimana di video berikutnya aku akan upgrade RAM dari laptopku. Random sih, ya namanya juga dulu bosap gitu ya. Ya udah, itu aja. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.